saya Mario Ludwig Leonar, dosen jurusan Arsitektur, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan Universitas Gadjah Mada. Saat ini masih dalam proses menyelesaikan studi lanjut, dan ketertarikan saya untuk sementara ini adalah penggunaan teknik-teknik kuantitatif dan matematis untuk analisis karya arsitektur. Terima kasih. Pada penilaian studio tematik kali ini, saya melihatnya bukan dari kualitas desain, karena kualitas desain nanti pasti tidak bisa di-compare antara satu dengan yang lain karena brief yang berbeda, set yang berbeda. Tetapi lebih pada kualitas berpikir. Jadi pertanyaan-pertanyaan esensial yang harus apakah mereka akan mengeluarkan pertanyaan esensial itu, apa analisa yang paling penting dan substansial. Untuk teman-teman studio tematik kali ini di semester 6, saya ucapkan selamat. 11 submission yang kami nilai oleh juri rata-rata sudah memenuhi kriteria yang diminta oleh TOR masing-masing dosen, masing-masing proyek, dan memang ada beberapa hal yang membedakan, akan tapi tidak terlalu signifikan antara karya satu dengan karya yang lain. Saya harap teman-teman tetap semangat, terutama mengasah kekritisan berpikir, hal-hal yang esensial di dalam mencermati TOR yang diberikan, sehingga karyanya nanti akan lebih lebih dalam gitu, lebih berpotensi untuk didiskusikan lebih lanjut. Selamat juga. Untuk kali ini saya memilih nomor 1 itu adalah co-hosting dari Sarina Wiliani yang secara tepat memilih tema dan konsep, apalagi di era pandemi ini dan di setting Jogja yang ada beberapa isu yang menarik mengenai konservasi air, kemudian housing affordability, kemudian gentrifikasi dan sebagainya yang saya kira secara tepat diterjemahkan Sarina Wiliani ke dalam proposalnya. Saya terus terang tidak bisa komentar banyak-banyak, karena memang studio tematik ini yang sudah dibilang Pak Fani tadi, sifatnya kan memang berbeda dengan studio yang lainnya. Karena memang studio tematik ini dirancang sedemikian rupa, mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok dengan dosen yang memiliki spesifikasi kompetensi yang berbeda-beda juga, kemudian TOR-nya juga kemudian jadi berbeda-beda. Kita juga tidak bisa menghindarkan kemungkinan terjadinya perbedaan, istilah yang enak menyebutnya, perbedaan kesetaraan TOR-nya begitu. Maksudnya kalau kita membandingkan sebuah desain ini bagus jika dia bisa menjawab TOR-nya, maka kita bisa mengajukan pertanyaan lagi, apakah ke-11 TOR itu memang sudah seimbang tingkat kesulitannya satu sama lain begitu atau tidak. Karena studio tematik itu kan mahasiswa diminta mempelajari sesuatu yang lebih spesifik lagi, tergantung dengan biasanya, meskipun tidak selalu, tapi biasanya berkaitan dengan apa yang menjadi bidang keahlian khusus dari dosen pembimbing di tiap-tiap kelompok. Karena ini cuma 1 kali studio saja dalam 1 semester, maka akan sulit juga saya rasa bagi mahasiswa untuk sekaligus bisa mempelajari bidang keahlian tersebut yang belum tentu diajarkan di semester-semester sebelumnya, karena tiap-tiap dosen bidang keahliannya bisa sangat-sangat spesifik begitu, sehingga memang tidak ada mata kuliah yang mewadahi pembelajaran dan keilmuan yang lengkap mengenai topik-topik ini di semester sebelumnya. Sudah begitu, mereka masih diminta untuk mendesain sesuatu berkaitan dengan itu, begitu. Sehingga apabila mahasiswa kemudian bisa menjawab persoalan-persoalan lebih dari yang dituntutkan oleh TOR, maka itu seharusnya menjadi nilai plus. Secara desain cukup menarik dan terlihat kontekstual, tapi saya belum melihat adanya transformasi desain dari konsep menuju ke desain yang paling akhir. Terutama mengenai view ke Merapi dan sebagainya itu kurang terlihat di presentasi awal. Tapi selain itu, presentasi gambar kualitasnya cukup bagus, bahkan di antara yang lain. Dan saya merasa bahwa yang Food Garden dan Farm Market ini, Grace Rityasmara, saya
posisikan di nomor 3 saat ini. Kalau yang food garden ini, iya saya setuju. Analisis predesainnya sepertinya cukup baik. Paling tidak memang kelihatan sebagai salah satu dari antara yang terbaik di angkatan studi tematik ini yang diajukan di sini analisisnya. Kemudian presentasinya juga menarik. Ruang lingkupnya juga cukup besar sehingga kita bisa tahu bahwa dia sudah mengeluarkan usaha yang besar untuk menghasilkan karya seperti ini begitu. Di sisi lain tadi kalau saya tidak salah ingat Pak Fani mengatakan sepertinya dari konsep menuju ke aplikasi desainnya, menuju ke penerapan elemen desainnya mungkin belum terlalu kelihatan begitu. Tapi ya wajar saja soalnya dia mengambil konsep yang sangat aman menurut saya itu selaras semesta di mana sebenarnya aplikasi atau penerapan desain apapun mungkin bisa dipas-paskan masuk ke dalam konsep utama yang sebesar ini begitu, yaitu selaras semesta. Kemudian submission nomor 9, Nabila Khairinisa, ini tentang apartemen di Bekasi, Grand Kemala Lagun. Secara tor sangat straightforward, langsung memenuhi apa yang diinginkan oleh klien. Memang betul, dan dia juga bisa mengeksekusi hampir mirip dengan konsultan-konsultan perencana seperti yang saya lakukan sekarang. Cuman harapan saya pada semester 6 ini ada yang lebih yang ditanyakan. Apakah high-rise living di Indonesia cocok atau tidak? Kalau misalnya dia bagaimana seharusnya? 1 bedroom itu seperti apa? Jemurnya bagaimana? Kemudian apakah ada potensi untuk koridor itu natural ventilated atau natural lighting dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu yang harusnya lebih dieksplor oleh Nabila di proposalnya. Tapi dengan proposal ini saya memilih apartemen di Bekasi ini pada posisi nomor 2. Saya juga sependapat bahwa secara teknis, secara presentasi, secara teknis, secara fungsional pragmatis, ini memang kualitas karyanya sudah sekelas apa yang diharapkan di pasar zaman sekarang begitu. Di sisi lain saya juga setuju dengan Pak Fani bahwa selain itu, dengan tidak meremehkan kualitas kerja yang sudah dia lakukan, selain itu memang dia tidak memberikan apa-apa yang baru begitu. Mungkin tidak ada konsep yang sangat groundbreaking untuk apartemen. Dan apartemen ini harus ikonik untuk menunjukkan identitas pengembangnya begitu. Tentu saja pernyataan ikonik ini subjektif lagi, kita mungkin bisa memperdebatkan bentuknya sudah seperti ini kok, dia sudah bentuknya estetis, secara formal dia langsing, tinggi, dan karena itu dia memenuhi syarat sebagai icon begitu, sebagai sebuah landmark. Mungkin ada juga yang bisa memperdebatkan, tapi icon itu kan nggak semata-mata masalah form, icon bisa juga berupa apakah dia memberikan sumbangsih yang spesial, sumbangsih yang sifatnya nilai plus, tidak cuma sekedar form dan memenuhi fungsi, tapi juga ada nilai-nilai lain begitu. Co-housing di tepatnya site-nya di Pandega. Secara tema, konsep, dan analisa cukup tepat sebenarnya. Karena tema desain saat ini saat pandemi, konsep work to life dan work life balance-nya menjadi kekuatan. Menyatukan program ruang yang rumit dan customized untuk tiap-tiap keluarga dalam satu lahan yang relatif sempit dengan bangunan yang polanya efektif seperti ini dan menghasilkan karya yang juga cukup estetis dan pantas seperti yang dikatakan Mbak Fani tadi, itu sebuah prestasi yang betul-betul bagus dan memang hasilnya menarik begitu. Ada keseimbangan antara relevansi dengan kondisi pragmatis masa sekarang dan kreativitas arsitek di sini. Jadi kreativitas di sini tidak melulu tampil dengan form yang bagus, yang meriah atau yang jungkir balik, tapi bisa jadi kreativitas yang dalam tanda kutip terbatasi oleh beberapa tuntutan fungsional seperti di karya ini gitu. Kemudian ada satu lagi yang saya apresiasi, eksplorasi tipe unit yang dia lakukan. Mungkin belum sepenuhnya tepat, tapi itu yang kayaknya penting dan perlu untuk dieksplor. Misalnya unit 1 bedroom itu untuk keluarga yang seperti apa,
kemudian unit 2 bedroom untuk keluarga yang seperti apa, aktivitasnya seperti apa, kenapa harus seperti itu dijelaskan oleh Sarina di dalam presentasinya. Dan secara estetika itu mampu tampil kontekstual terhadap kawasan Pandeglang secara keseluruhan. Mungkin yang belum tereksplor itu aspek sustainability dan peraturan bangunan yang harusnya bisa dieksplor lagi sehingga proposal dia menjadi lebih nilainya lebih bagus. Tapi dengan begitu saja saya rasa bahwa Sarina dengan tema co-housing ini menjadi yang nomor 1 dari opini saya.